Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Hardian Saputra dengan project IoT. Nah, kebetulan di sini untuk project yang saya buat ialah KWH meter siap digunakan pada perabotan rumah tangga. Nah, nanti dia akan tampil di MKGT untuk monitoring dan kontrolnya. Jadinya di sini sebelum kita ke cara kerja alat, di sini saya menggunakan beberapa komponen ya. Untuk sensornya di sini saya menggunakan sensor PISM 04T untuk membaca input listrik AC 220. Nah, untuk pemutus tegangan, mohon maaf, untuk memutus arus ketika ada beban berlebih, di sini ada relay. Saya menggunakan relay yang 30 ampere gitu. Nah, pada box di dalam ini terdapat beberapa komponen, contohnya SP32. Untuk kontrolernya di sini saya menggunakan SP32. Nah, di sini juga ada button. Button ini yang berwarna putih berfungsi untuk pindah menu, yang berwarna kuning ini untuk up, yang berwarna yang berwarna biru ini untuk down, sedangkan yang berwarna merah ini untuk reset wifi jika terkendala dengan wifi, seperti itu. Nah, di sini saya juga pakai MCB. Fungsinya MCB di sini untuk jaga-jaga apabila ada hubungan arus pendek, seperti itu. Nah, dapat kita cek di sini untuk rangkaiannya. Di sini saya bebannya menggunakan lampu dan ukuran yang sangat kecil. Untuk ukuran lampunya dapat terbaca di sini untuk wattnya 1,5 watt. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan beberapa cara kerja dari alat ini. Nah, oh ya, sebelum itu di sini saya menggunakan tambahan komponen. Dapat kita cek di sini komponennya seperti ini. Ini adalah RC snubber. Jadinya fungsinya untuk membaca listrik, bukan membaca sih, untuk meredam kalau terjadi induksi, seperti itu. Jadinya nanti semisal kita akan menyalakan pompa, solenoid, kipas angin, setrika, dia akan memiliki beban induksi. Jadinya ketika ada pelepasan daya, nantinya dia akan mengalirkan daya kejut. Nah, itu sangat berbahaya pada alat kita. Makanya di sini saya pasangkan RC snubber yang dimana berfungsi untuk meredam terjadinya induksi, motor induksi atau magnetik induksi, seperti itu kalau di arus listrik. Nah, di sini kita bisa cek untuk menu-menunya yang ada. KWH-nya itu di sini 0,075. Dapat kita cek di sini. Setelah itu ada biaya, ada SP watt. Nah, SP watt ini dia berfungsi untuk apabila ada beban melebihi 300, maka nanti si relay ini akan mengkontak atau memutus arus listrik. Sebaliknya, kalau bebannya itu di bawah 300, maka relay tersebut akan tersambung. Jadinya arus listrik akan terhubung, seperti itu. Nah, untuk mengujinya kita di sini menggunakan solder. Kita turunkan aja. Oke. Kita turunkan sampai berapa ya? Sampai 30 lah. Karena beban solder ini 40 watt. Oke, di sini ada ukuran listrik. Semisal kita mau menggunakan listrik yang berukuran 900 VA atau yang 450
atau yang 220 apa 2200 atau yang 1300, kita bisa pilih sesuka ke hati kita. Nah, di sini saya menggunakan listrik yang ukuran 900 VA seperti itu. Nah, untuk menu selanjutnya ini ada namanya reset KWH. Nah, jadinya fungsi reset KWH di sini apabila dapat penggunaannya itu lebih dari 1 bulan, ketika kita melakukan pembayaran token itu bisa kita lakukan reset KWH. Jadinya nanti kita bisa ngitung dalam 1 bulan itu penggunaan KWH kita itu berapa, seperti itu. Nah, kalau ingin mereset kita tekan tombol up, kita oke-nya di down seperti itu. Nah, di sini ada mode alarm. Jadinya mode alarm ini digunakan ketika beban yang kita gunakan itu hampir mendekati set point seperti itu. Jadinya nanti buzzernya akan berbunyi sesuai durasi dari alarm yang kita setting. Secondnya ini kita bisa setting 20. Jadinya semisal nih ada beban yang hampir mendekati set point, contohnya kurang dari 50 watt, hampir mendekati set point, maka buzzer ini akan menyala selama 20 second atau 20 detik begitu, sebagai indikasi bahwasanya ada beban yang hampir mendekati set point seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada mode wifi atau mode offline. Jadinya di sini saya buat alat ini ada 2 parameter. Semisal di rumah kita terdapat jaringan wifi, alat tersebut bisa kita monitoring menggunakan smartphone dengan protokol MQTT. Sedangkan semisal di rumah kita nggak ada wifi, kita bisa menggunakan mode offline. Jadinya alat itu akan tetap berjalan, hanya saja tidak dapat dimonitoring menggunakan smartphone karena tidak ada jaringan wifi seperti itu. Jadinya saya membuat alat tersebut sefleksibel mungkin dan juga siap digunakan digunakan oleh masyarakat. Jadinya siap diperjualbelikan lah seperti itu. Oke, di sini kita kembali. Ini ada wifi connect. Nah, dia tuh terhubung ke wifi apa? Semisal untuk alat kita ini terhubung ke wifi yang bernama Denny. Jadinya dia akan mengecek wifi alat kita terhubung ke wifi yang mana seperti itu. Nah, di sini kita menu lagi. Oke. Nah, coba kita di sini menggunakan solder. Oke, nanti akan ada indikasi apa seperti itu. Kita colokkan soldernya, kita cek di sini. Oke, maka akan ada bacaan di LCD dengan tulisan overload watt, please hair BT up. Jadinya kondisi seperti ini terjadi terjadi beban berlebih, sehingga kita diharuskan untuk melepas bebannya. Kita lepas di sini untuk soldernya. Nah, kita tekan BT up untuk kembali normal. Oke, ini lampu sudah menyala lagi seperti itu. Delay juga aktif lagi. Jadinya yang awalnya dia normally open, dia menjadi close seperti itu. Oke, kita cek lagi. Kita bisa, kalau dalam mode online, kita bisa untuk ngatur selain BT up, kita bisa menekan tombol relay ini sehingga dia kembali normal. Coba kita cek lagi di sini. Oke, kita colokkan lagi soldernya. Oke.
kita cabut beban yang beban yang menjadi overload. Nah, kita bisa tekan delay di sini. Oke, kembali nyala lagi ya, seperti itu. Nah, untuk di aplikasi MQTT-nya di sini ada beberapa parameter seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ada voltase, ada ampere, ada watt, ada kWh. Di sini juga ada status. Untuk status relay ini enggak dipakai untuk status relay. Jadinya ada status biaya listrik yang kita gunakan. Begitupun ada kondisi panel. Nah, kondisi panel penggunaan listrik aman. Oke, coba kita cek lagi di sini. Kita kasih beban. Oke, ini terjadi overload sehingga wattnya kembali 0 seperti itu. Kita cabut bebannya terlebih dahulu. Kita tekan delay. Oke. Nah, dia kembali normal seperti itu. Nah, berikut bagaimana cara men-setting wifi-nya. Nah, sebelumnya kita reset terlebih dahulu di sini. Reset wifi. Oke, dia kembali ke mode online. Kita setting wifi-nya. Sebentar. Oke, kita coba cek di wifi. Sebentar, ini ada namanya Smart Home 32. Nah, kita arahkan ke hotspot kita. Di sini untuk hotspot saya bernama Denny. Untuk password Denny 12345. Oke, kita save di sini. Sebentar. Oke, dia udah connect di sini dengan wifi bernama Denny. Oke, kita cek di sini di aplikasi. Dia udah tampil seperti ini ya teman-teman ya. Dia udah tampil. Jadinya untuk ngatur wifi-nya seperti tadi, kita reset dulu wifi-nya. Kalau misal kita mau pindah ke wifi yang bernama apa, jadinya kita fleksibel, bisa pindah-pindah wifi seperti itu. Untuk tampilannya seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang mau melakukan pemesanan, bisa WA di nomor di deskripsi di bawah ini seperti itu. Monggo dipersilahkan, nanti kita bisa nego harga. Begitu video yang saya buat untuk saat ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.